Hah? Hakim PT UN ini. Pantas saja keputusannya kemarin begitu. 62 miliar hartanya guys. Jadi KPK ini udah ada KPK. Hakim PT UN. Ini gua tampilin ya. Ya tahun 2020 harta Ibu Indah Mayasari ini 41 miliar. Wow. 41 miliar. Dan ya di tahun 2021 63 miliar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini tentang harta kekayaan pejabat yang disorot setelah kasusnya Dandi sama David. Ya, ini ada cuitan dari bro gue Niko Silalahi. Nih ada berita dari Indozone yang dikutip, KPK minta bantuan netizen cari harta tak wajar pejabat negara dan viralkan. KPK. Nih. Kata Niko nih di cuitannya, kurang anjing gimana lagi nih KPK. Dia yang dapat gaji plus fasilitas, tapi rakyat mereka suruh kerja. Ya, pantas saja Arin Masiku nggak ketangkep. KPK ini cuma mau ongkang-ongkang kaki doang. Makanya udah cocok lembaga itu dibubarkan biar si Firly CS segera jadi pengangguran. Ya, pada sepakat gua sama Niko nih. Gua sepakat sama Niko ini, tapi dibubarkan. Soalnya KPK ini begini. Tapi kita baca dulu deh. Kita baca dulu. Oke, kita baca. Oke, ini dari indozone.id. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta media massa dan netizen agar terus menelusuri dan mengungkap kekayaan tidak wajar para pejabat negara, sebab pejabat yang kekayaannya tidak sesuai profil jabatannya bukan hanya Rafael Alun Trisambodo. Nah, benar ini sampai di sini benar. Coba teman-teman cek kemudian diviralkan. Banyak yang gerah. Itu juga jadi salah satu agar pejabat tidak macam-macam, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK Jakarta, dikutip Rabu 1 Maret 2023. Alex mengapresiasi netizen yang berhasil menguak ketidakwajaran harta Rafael, tetapi ia meminta agar publik tidak berhenti pada aset milik Mario Dandi Satrio, sebab banyak pejabat lainnya yang juga bergaya hidup mewah. Ini kita dengerin dulu KPK ngomong. Satu sisi bagus netizen banyak mengungkap, tapi saya bilang jangan berhenti di situ saja. Banyak pejabat kita yang berperilaku demikian, banyak yang bikin pesta mewah, ujarnya. Siap Pak. Siap. Gemes gua sama KPK nih. Diberitakan sebelumnya KPK membenarkan bahwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak
DJP, Kementerian Keuangan, Kemenko, Rafael Alun Trisambodo adalah pemilik restoran Bilik Kayu Heritage yang berada di kota Yogyakarta. Rumah makan mewah memadukan nuansa kearifan lokal dengan gaya modern itu termasuk satu dari 6 perusahaan yang sahamnya dimiliki Rafael. Ia masuk bagian dari 6 perusahaan, kata Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi KPK Pahala Nanggolan kepada wartawan Rabu 11 Februari. Oke? Itu kata KPK. Oke? Itu kata KPK, guys. Jadi KPK memang mau minta kita untuk memviralkan. Nih, gue masih inget banget anjir. Gue masih inget banget. Tapi sebelum itu nih ya, nih si Rafael Trisambodo itu, ya, si Rafael itu kekayaannya cuman 56 miliar guys. 56 miliar. Cuma itu gue bilang, itu udah dianggap sama Sri Mulyani kekayaan Rafael tak masuk akal. Gue masih ingat di konten gue ada ini guys. Ini gue tampilin lagi di belakang nih. Ya, gue tampilin lagi di belakang nih cuplikan dari konten gue. Ada salah satu hakim PT UN itu hartanya sampai 62 miliar. Mana KPK? Nih mudah-mudahan tim gue di Jakarta bisa nih masuk ke KPK nih. Bawa nih bukti. Hakim PT UN ini. Pantas aja keputusannya kemarin begitu. 62 miliar hartanya guys. Jadi KPK ini udah ada KPK. Hakim PT UN. Nih gue tampilin ya. Gue tampilin videonya nih. Bagaimana cuplikan video gue di konten yang ini. Ya, di konten yang ini gue tampilin. Itu cuplikannya aja sampai hartanya itu sekitar 62 miliar kebongkar. Oke? Dan ini mudah-mudahan video ini viralin guys. Kita mau lihat. KPK ini bener katanya Niko. Yang anjing menggonggong aja. Atau beneran mau menindak. Ayo KPK. Jangan takut dong. Ya kan? Nih, udah gitu nggak usah lama-lama. Kalau KPK minta begini dan Sri Mulyani bilang bahwasannya 56 miliar ini nggak masuk akal, gimana yang hakim ini 62 miliar KPK mau apa? Bisa nggak diusut nih hakim? 62 miliar hakim PT UN, bayangin loh. Udah nggak usah lama-lama, langsung nih cuplikannya. Oke guys, konten kita kali ini adalah kami, termasuk gue kalau nggak salah di situ itu ada nama kami sedang menggugat pemerintah untuk gugatan diskriminasi di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara ya. Dan pengadilan itu akhirnya memutuskan perkara yang gimana gitu ya. Itu artikelnya ada di investigasi.org ya, nanti linknya gue cantumin. Di sini kami memberikan judul gugatan diskriminasi pengadilan atau pembodohan. Kenapa? Karena kami telah mendapatkan putusan gugatan diskriminasi perkara nomor 274 G 274-TF.2022-PTUN Jakarta. Objek pembatasan akses ruang dan layanan publik berdasarkan status vaksinasi. Mengadili eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2 tentang para penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan. Ya, itu keputusan hakimnya itu begini guys. Kami banding ya. Pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima. Gugatannya nggak diterima, jadi nggak sampai karena PPKM dicabut gitu. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 453.900 rupiah. Ya, di sini di investigasi kami juga cantumkan linknya untuk mendownload itu. Putusan seperti ini di mana gugatan tidak diterima berdasarkan penerimaan eksepsi yang dilakukan oleh tergugat cukup biasa. Akan tetapi dalam perkara ini kita dapat menemukan pembodohan yang luar biasa dalam penjelasan putusan halaman 193. Jadi putusan yang seperti ini PT UN itu wajar aja pernah ada gitu ya, bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi kami menemukan beberapa kejanggalan itu. Ya, kejanggalan itu boleh dong ya, kita menemukan kejanggalan, boleh dong kita sampaikan. Karena ini buat kepentingan semua orang. Ya, bahwa kejanggalan yang pertama itu di halaman 193. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Desember 2022
pemerintah dalam hal ini Presiden RI tergugat satu, secara resmi mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian virus corona disease 2019 pada masa transisi menuju endemi. Menimbang bahwa berdasarkan uraian keadaan hukum pada paragraf sebelumnya, pengadilan berpendapat bahwa telah terjadi perubahan keadaan hukum atas tindakan administrasi pemerintah sebagaimana objek sengketa, menjadi para tergugat tidak lagi melakukan pembatasan akses ruang dan layanan publik berdasarkan status vaksinasi. Jadi dengan dicabutnya PPKM, gugatan diskriminasi ini nggak diterima karena udah dicabut gitu. Tapi hakim lupa. Ya, ternyata aturan-aturan yang ada di PPKM juga masih berlaku. Contohnya, wajib vaksin, booster, vaksin kemana-mana, ya kan? Masih ada. Ya, kita baca dulu ini. Menimbang bahwa berdasarkan uraian keadaan hukum pada paragraf sebelumnya, pengadilan berpendapat bahwa telah terjadi, ya itu yang tadi udah kita baca. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berkesimpulan bahwa para penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan. Dikira diskriminasi itu udah nggak ada gitu. Masih ada Pak Hakim, masih ada. Oleh karena apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan aku telah terpenuhi. Sudah terpenuhi katanya diskriminasi. Kalian ke bandara apa semuanya masih pakai kan? Diskriminasi, yang nggak vaksin nggak boleh, yang nggak booster nggak boleh, masih kan? Masih, nih hakim ngeles. Jadi seolah-olah dia nggak baca itu aturan PPKM. Dengan demikian karena ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi, maka eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2 tentang para penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan beralasan dan berdasar hukum untuk diterima. Pak Hakim, diskriminasinya masih berjalan. Kita kan nggak menggugat PPKM, Pak. Kita ini nggak menggugat PPKM. Kami menggugat diskriminasinya. Tindakan faktual diskriminasinya yang kami gugat. Bukan surat PPKM-nya. Masa Pak Hakim nggak tahu? Aduh. Dan gara-gara ini kami telah mengajukan banding terhadap putusan ini. Dan di bawah ini adalah isi memori banding yang menjelaskan mengapa putusan ini benar-benar konyol. Bahwa objek gugatan bukanlah kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau Inmendagri tentang PPKM, akan tetapi tindakan faktual pembatasan akses ruang dan layanan publik berdasarkan status vaksinasi. Itu yang kami gugat, bukan PPKM-nya Pak Hakim. Kami tidak menggugat PPKM, kami menggugat diskriminasinya. Bahwa PPKM sejak awal dilaksanakan melalui Inmendagri tergugat 3, para pembanding telah menjelaskan rincian objek gugatan dalam surat gugatan, objek sengketa yang termasuk berbagai KTUN, akan tetapi Inmendagri tentang PPKM tidak termasuk. Sebaliknya, KTUN dari terbanding 3 yang termasuk dalam objek gugatan adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Mendagri tergugat 3, nomor tergugat 2 ini ya, Mendagri ya, nomor 440 /3917 SJ SJ tanggal 11 Juli tentang percepatan vaksinasi dosis lanjutan booster bagi masyarakat yang tidak dicabut. Pencabutan PPKM melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tidak ada kaitan dengan objek gugatan perkara ini. Nggak ada kaitannya Pak. PPKM nggak ada kaitannya sama objek gugatan kita. Nih hakim nggak tahu deh ya. Tapi bentar, ada satu fakta mengejutkan nantinya. Kita harus sampaikan kepada publik. Ada hakim BTUN model begini. Bahwa pencabutan PPKM yang tidak menimbulkan perubahan apapun terkait objek gugatan, semua pembatasan dan kewajiban sesuai objek gugatan tidak dicabut dan masih berlaku karena tidak pernah diatur dalam Inmendagri tentang PPKM. Akan tetapi diatur dalam berbagai KTUN lainnya. Sesuai penjelasan dalam surat gugatan poin 1, objek sengketa nomor 3, dan semua KTUN tersebut tidak dicabut dan masih berlaku. Nah, jadi hakim ngeles gitu dengan dicabutnya PPKM sudah semua. Bukan Pak, bukan itu Pak Hakim. Bukan itu yang kami gugat, bukan PPKM, tapi diskriminasi.
Ya, gugatan diskriminasi, bukan PPKM. Masa Pak Hakim nggak paham? Bahwa uraian dalam poin 3 dan 4 di atas dapat dilihat dari berbagai penjelasan pemerintah dan berita media, kewajiban dan pembatasan sesuai satu objek sengketa, poin nomor 2 masih berlaku dan terjadi secara faktual. Kewajiban booster untuk naik pesawat yang diatur melalui surat edaran tergugat 2 dan tergugat 4 masih berlaku meskipun PPKM dicabut. Ada kewajiban booster untuk naik kereta api yang diatur melalui surat edaran tergugat 2 dan tergugat 4 masih berlaku meskipun PPKM dicabut. Kewajiban booster dan peduli lindungi masih berlaku berdasarkan surat edaran tergugat 2 dan tergugat 4 yang tidak dicabut. Semua kewajiban dan pembatasan berdasarkan status vaksinasi termasuk peduli lindungi masih berlaku, tidak ada perubahan. Nah, jadi PPKM dia cabut tapi diskriminasi berdasarkan status vaksinasi itu masih terjadi gitu. Itu masih ada, masih terjadi. Ini hakim kok ngeles gitu ya. Kok gara-gara PPKM dicabut gugatan kami dikatakan tidak. Kami banding. Bahwa tergugat 3 telah menyatakan bahwa PPKM dapat dilaksanakan kembali kapan saja dan oleh karena itu PPKM sebenarnya harus dianggap sebagai ditunda atau dicabut sementara, bukan dicabut. Dalam perkara ini sudah terbukti bahwa semua kewajiban dan pembatasan terkait COVID-19 termasuk PPKM dilakukan tanpa mempertimbangkan data dan fakta apapun, tidak memiliki dasar atau manfaat apapun, dan melanggar hukum dan HAM. Oleh karena itu penting untuk memutuskan pokok perkara setelah putusan bahwa objek gugatan melanggar hukum, para terbanding dan pemerintah secara umum tidak lagi akan bisa melakukan kewajiban dan pembatasan yang melanggar hukum dan HAM. Nah, bahwa pencabutan PPKM adalah penipuan yang dilakukan oleh tergugat 1 bersama tergugat 3 untuk membenarkan pengeluaran Perpu Cipta Kerja yang dikeluarkan pada hari yang sama PPKM dicabut. PPKM dianggap sebagai kebijakan yang mengganggu ekonomi dan selama PPKM masih ada, tergugat 1 tidak akan memiliki kredibilitas dalam pernyataan bahwa Perpu Cipta Kerja dikeluarkan karena alasan darurat ekonomi. Dengan membaca secara cermat dan benar Inmendagri terakhir tentang PPKM nomor 50 dan 51 tahun 2022 sebelum PPKM dicabut, maka jelas bahwa PPKM tersebut tidak memuat batasan kapasitas untuk sektor manapun. Mencabutnya secara faktual tidak berpengaruh karena semua sektor sudah 100% terbuka sebelumnya dan semua kewajiban dan pembatasan objek gugatan diatur dalam berbagai ketun lain yang tidak dicabut. Inmendagri nomor 53 tahun 2022 adalah kertas bisu dengan tujuan menciptakan narasi tertentu yang sebenarnya tidak mencabut apa-apa karena semua ketentuan yang dicabut sudah tidak ada lagi sebelumnya. Tuh, politik-politikan ya, begitu ya. Bahwa pernyataan majelis hakim tingkat pertama telah terjadi perubahan keadaan hukum atas tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana objek sengketa menjadi para tergugat tidak lagi melakukan pembatasan akses ruang dan layanan publik berdasarkan status vaksinasi dan yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan akuo telah terpenuhi, terbukti sepenuhnya salah. Karena masih terjadi itu. Diskriminasi masih terjadi. PPKM-nya dicabut. Diskriminasinya masih ada. Tidak masuk akal dan harus ditolak dengan tegas. Semua pembatasan dan kewajiban sesuai objek gugatan masih berlaku. Oleh karena dasar putusan terbukti salah, maka putusan harus ditolak dan dicabut. Jadi begitu guys ya. Itu garis besarnya seperti itu. Kalian tonton, kalian cek aja di investigasi.org, linknya akan gue cantumin. Jadi ada beberapa hakim guys yang ada 3 hakim ya, ada 3 hakim yang memutuskan ini. Loh, yang kita gugat itu diskriminasi bukan PPKM. PPKM-nya dicabut, diskriminasinya masih ada. Jadi hakim ini pura-pura nggak tahu atau memang nggak tahu gitu. Dan akhirnya gue ngelihat nih, ada hakim ini namanya nih Hana hakim ini. Ini wajahnya. Ini Pak Hakim, namanya siapa? Namanya Andi Fahmi Aziz. Luar biasa. Ini tahun 2022 kalau nggak salah nih ya. Kita lihat ini tahun berapa nih? 2020. Tanggal penyampaian laporan 2020, periode 2019. Itu hartanya guys 1 miliar 600 2020 nih. Kita mau lihat nanti
hartanya itu di 2022 berapa naiknya ya. Tapi ini masih lumayan ini. Pak Andi Fahmi Aziz ini masih lumayan. Hakim PT UN nih. Ada yang top. Nah ini ibu ini. Wah keren ibu ini. Nih hartanya ibu ini. Ya tahun 2020 harta Ibu Indah Mayasari ini 41 miliar. Wow. 41 miliar. Dan ya di tahun 2021 63 miliar. Nah, Andi Aziz sama Ibu Mayasari, Indah Mayasari ya. Itu hartanya sampai begitu. Keren ya. Keren ya. Keren dong. Nih berdua nih. Wah. Hakim kaya, hakim kaya. Jadi guys, menurut kalian putusan mereka di PT UN ini itu mereka benar-benar nggak tahu apa yang digugat itu diskriminasinya bukan PPKM-nya. Atau ya mungkin karena hartanya banyak ya. Wah, Ibu Indah Mayasari kaya ya. Wah, 62 miliar hartanya guys. Dan kami tetap banding kok, kami tetap banding. Ini cuma buat informasi aja. Itu, wah PT UN itu kasusnya apa aja sih? Sampai sekaya itu, CPR-nya banyak ya. 62 miliar loh hartanya Ibu Indah Mayasari. Dah itu aja guys. Kami tetap akan melawan. Kami tetap akan banding. Ini kami tetap banding ya. Kami tetap banding. Gugatan diskriminasi tetap banding. Karena hakim PT UN yang di Jakarta ya begitu. Yang digugat diskriminasi bukan PPKM. PPKM-nya dicabut. Tapi diskriminasinya masih berjalan. Nih ada hubungannya sama hakim berdua itu nggak? Mikir. Dan ini kita akan terus selidiki. Dan mudah-mudahan KPK juga bisa menyelidiki. Bapak nggak apa-apa nyampein itu nggak apa-apa. LHKPN itu laporan harta kekayaan pejabat. Ya jadi rakyat harus tahu itu. Rakyat harus tahu begini hakim PT UN. Dan mudah-mudahan ya Pak Fahmi dan Bu Indah ya itu harta halal ya. Mudah-mudahan halal. Karena gue ngingetin hati-hati hisab, hati-hati. Nggak baik begitu. Ya kalau umpamanya hartanya haram nggak baik ya. Tapi mudah-mudahan harta kalian itu halal ya. 62 M jadi hakim. Wow. Keren. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang selalu untuk berjuang untuk rakyat biasa sampai mati, insya Allah tetap jadi rakyat biasa. Mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradha wal inayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 62 M guys hartanya. Keren ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal